Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya SMA Merdeka Ponorogo. Perkenalkan, saya Ibu Ulfah Marta Tianingsih. Saya guru matematika di SMA Merdeka Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi matematika wajib kelas 10 bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, nanti kita akan belajar subbabnya, yaitu adalah konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita ke konsep nilai mutlak, ya. Nilai mutlak dari sembarang X bilangan real itu dinotasikan dengan simbol seperti ini. Jadi ada dua garisnya, yang di dalamnya itu ada nilai X. Biasa dibaca dengan nilai mutlak X atau mutlak X, ya. Dia itu menunjukkan jarak, di mana jarak itu selalu bernilai positif. Jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Dan bisa diartikan juga nilai mutlak itu adalah sesuatu mutlak yang selalu bernilai positif atau mempositifkan suatu bilangan. Ya, kita ke definisi nilai mutlak. Definisi mutlak. Mutlak X akan bernilai X itu jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan akan bernilai negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Ya, di sini adalah definisi dari nilai mutlak. Contoh, ya. Contoh, mutlak 4. Kita gunakan definisi ini ketika mutlak X itu dia akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Sekarang 4, mutlak 4 itu adalah 4 itu dia lebih besar daripada 0. Berarti nilainya adalah 4. Oke? Contoh yang kedua, mutlak min 6. Nah, mutlak min 6, kita gunakan definisi ini. Mutlak X itu akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, di sini min 6 itu adalah kurang dari 0. Berarti kita gunakan definisi yang bawah. Kita gunakan min X-nya berapa? X-nya min 6. Nah, min dikali min jadinya plus. Jadi nilainya adalah 6. Jadi di sini nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif. Oke, selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Kita akan bahas satu persatu, ya, sifat-sifat dari nilai mutlak. Kita langsung ke contoh saja. Ya, untuk sifat nilai mutlak yang A itu adalah negatif. Mutlak negatif X itu sama dengan mutlak X. Misalkan kita ambil nilai X-nya adalah negatif 3, maka di sini mutlak 3. Mutlak negatif 3, kita gunakan definisi yang tadi, yaitu negatif dikalikan negatif 3 sama dengan mutlak dari 3 adalah 3. Ya, negatif dikali negatif, kita dapatkan nilainya adalah positif 3 sama dengan 3. Nah, maka berlaku sifat-sifat nilai mutlak yang A itu adalah mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Oke, sekarang yang B. Yang B itu adalah mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Kita ambil contoh, misalkan mutlak 9. Ya, sama dengan akar, berarti 9 pangkat 2. Mutlak 9 itu berapa? 9 sama dengan akar dari 9 kuadrat, yaitu akar 9 kuadrat 81. 9 sama dengan akar dari 81, 9, ya. Jadi sama nilainya. Oke, selanjutnya yang C. Yang C itu adalah mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2.
Kita ambil contoh, nilai X-nya itu adalah 2. Jadi mutlak 2 pangkat 2 sama dengan mutlak negatif 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Mutlak 2 pangkat 2 itu adalah berarti 2 pangkat 2 sama dengan mutlak negatif 2 itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi berlaku untuk sifat yang C, mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak min X atau negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Oke, selanjutnya yang D. Yang D itu adalah mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Kita ambil contoh, kedua bilangannya positif dulu. Berarti X-nya misalkan 2 ditambah Y-nya 3 kurang dari sama dengan mutlak 2 ditambah mutlak 3. Ya. Mutlak 2 ditambah 3 itu adalah mutlak 5 kurang dari sama dengan mutlak 22 ditambah mutlak 3. Mutlak 5 adalah 5 kurang dari sama dengan, karena kurang dari sama dengan 2 ditambah 3 5, maka kita gunakan tandanya adalah 5 sama dengan 5. Ya. Berlaku untuk nilainya positif. Oke, selanjutnya contoh yang satu bilangan adalah negatif. Jadi misalkan di sini mutlak min 3 atau negatif 3 ditambah 4 kurang dari sama dengan mutlak negatif 3 ditambah mutlak 4. Mutlak negatif 3 ditambah 4 itu adalah hasilnya mutlak 1 kurang dari sama dengan mutlak min 3 ditambah 4. Jadi mutlak 1 kurang dari 3 ditambah 4 7, maka berlaku 1 kurang dari 7 gitu ya. Sekarang sifat yang E itu adalah mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Kita ambil contoh, misalkan mutlak 4 dikurangi 5 kurang dari sama dengan mutlak 4 dikurangi mutlak 5. 4 dikurangi 5 itu tentunya kan mutlak 1 kurang dari sama dengan mutlak 4 adalah 4 dikurangi mutlak 5 adalah 5. Jadi mutlak 1 kurang dari sama dengan 4 dikurangi 5 adalah 1. Maka berlaku 1 sama dengan 1. Oke, sifat F terbukti. Sekarang kita lanjutkan ke sifat F, yaitu mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Ya, kita ambil contoh, misalkan 3 dikali 2 sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 2. Mutlak 3 dikali 2 adalah mutlak 6 sama dengan mutlak 3 adalah 3 dikali mutlak 2 2. Jadi mutlak 6 adalah 6, mutlak 3 dikali 2 adalah 6. Jadi sama dengan, ya. Berlaku untuk sifat F. Sekarang kita lanjutkan ke sifat G. Sifat G itu adalah mutlak dari X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Sebagai contoh, mutlak 5 per 2 sama dengan mutlak 5 per mutlak 2. Mutlak 5 per 2 adalah 5 per 2 sama dengan mutlak 5 per mutlak 2 2. Berlaku juga untuk sifat yang G. Sekarang kita lanjutkan ke sifat H. H itu adalah mutlak X dikurangi Y sama dengan mutlak Y dikurangi X. Jadi ini dibalik. Kalau ini X dikurangi Y, kalau ini Y dikurangi X. Sekarang kita contohkan. Misalkan mutlak 4 dikurangi 5 sama dengan 5 dikurangi 4. Begini. Mutlak 4 dikurangi 5 itu adalah mutlak min 1.
sama dengan 5 dikurangi 1 mutlak 1. Mutlak min 1 adalah 1, sedangkan mutlak 1 adalah 1. Maka berlaku sifat H. Oke, ini merupakan sifat-sifat nilai mutlak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep nilai mutlak. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya SMA Merdeka Ponorogo. Perkenalkan, saya Ibu Ulfah Marta Tianingsih. Saya guru matematika di SMA Merdeka Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi matematika wajib kelas 10 bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, nanti kita akan belajar subbabnya, yaitu adalah konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita ke konsep nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari sembarang X bilangan real itu dinotasikan dengan simbol seperti ini. Jadi ada dua garisnya, yang di dalamnya itu ada nilai X. Biasa dibaca dengan nilai mutlak X atau mutlak X ya. Dia itu menunjukkan jarak, di mana jarak itu selalu bernilai positif. Jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Dan bisa diartikan juga nilai mutlak itu adalah sesuatu mutlak yang selalu bernilai positif atau mempositifkan suatu bilangan. Ya, kita ke definisi nilai mutlak. Definisi mutlak. Mutlak X akan bernilai X itu jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan akan bernilai negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Ya, di sini adalah definisi dari nilai mutlak. Contoh ya. Contoh, mutlak 4. Kita gunakan definisi ini ketika mutlak X itu dia akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Sekarang 4, mutlak 4 itu adalah 4 itu dia lebih besar daripada 0. Berarti nilainya adalah 4. Oke. Contoh yang kedua, mutlak min 6. Nah, mutlak min 6 kita gunakan definisi ini. Mutlak X itu akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, di sini min 6 itu adalah kurang dari 0. Berarti kita gunakan definisi yang bawah. Kita gunakan min X-nya berapa? X-nya min 6. Nah, min dikali min jadinya plus. Jadi nilainya adalah 6. Jadi di sini nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif. Oke, selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Kita akan bahas satu persatu ya, sifat-sifat dari nilai mutlak. Kita langsung ke contoh saja. Ya, untuk sifat nilai mutlak yang A itu adalah negatif. Mutlak negatif X itu sama dengan mutlak X. Misalkan kita ambil nilai X-nya adalah negatif 3, maka di sini mutlak 3. Mutlak negatif 3 kita gunakan definisi yang tadi, yaitu negatif dikalikan negatif 3 sama dengan mutlak dari 3 adalah 3. Ya, negatif dikali negatif kita dapatkan nilainya adalah positif 3 sama dengan 3. Nah, maka berlaku sifat-sifat nilai mutlak yang A itu adalah mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Oke, sekarang yang B. Yang B itu adalah mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Kita ambil contoh, misalkan mutlak 9 ya, sama dengan akar, berarti 9 pangkat 2.
Mutlak 9 itu berapa? 9 sama dengan akar dari 9 kuadrat, yaitu akar 9 kuadrat 81. 9 sama dengan akar dari 81, 9 ya. Jadi sama nilainya. Oke, selanjutnya yang C. Yang C itu adalah mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Kita ambil contoh, nilai X-nya itu adalah 2. Jadi mutlak 2 pangkat 2 sama dengan mutlak negatif 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Mutlak 2 pangkat 2 itu adalah berarti 2 pangkat 2 sama dengan mutlak negatif 2 itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi berlaku untuk sifat yang C, mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak min X atau negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Oke, selanjutnya yang D. Yang D itu adalah mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Kita ambil contoh, kedua bilangannya positif dulu. Berarti X-nya misalkan 2 ditambah Y-nya 3 kurang dari sama dengan mutlak 2 ditambah mutlak 3 ya. Mutlak 2 ditambah 3 itu adalah mutlak 5 kurang dari sama dengan mutlak 22 ditambah mutlak 3. Mutlak 5 adalah 5 kurang dari sama dengan, karena kurang dari sama dengan 2 ditambah 3 5, maka kita gunakan tandanya adalah 5 sama dengan 5 ya. Berlaku untuk nilainya positif. Oke, selanjutnya contoh yang satu bilangan adalah negatif. Jadi misalkan di sini mutlak min 3 atau negatif 3 ditambah 4 kurang dari sama dengan mutlak negatif 3 ditambah mutlak 4. Mutlak negatif 3 ditambah 4 itu adalah hasilnya mutlak 1 kurang dari sama dengan mutlak min 3 ditambah 4. Jadi mutlak 1 kurang dari 3 ditambah 4 7. Maka berlaku 1 kurang dari 7 gitu ya. Sekarang sifat yang E itu adalah mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Kita ambil contoh, misalkan mutlak 4 dikurangi 5 kurang dari sama dengan mutlak 4 dikurangi mutlak 5. 4 dikurangi 5 itu tentunya adalah mutlak 1 kurang dari sama dengan mutlak 4 adalah 4 dikurangi mutlak 5 adalah 5. Jadi mutlak 1 kurang dari sama dengan 4 dikurangi 5 adalah 1. Maka berlaku 1 sama dengan 1. Oke, sifat F terbukti. Sekarang kita lanjutkan ke sifat F, yaitu mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y ya. Kita ambil contoh, misalkan 3 dikali 2 sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 2. Mutlak 3 dikali 2 adalah mutlak 6 sama dengan mutlak 3 adalah 3 dikali mutlak 2 2. Jadi mutlak 6 adalah 6, mutlak 3 dikali 2 adalah 6. Jadi sama dengan ya. Berlaku untuk sifat F. Sekarang kita lanjutkan ke sifat G. Sifat G itu adalah mutlak dari X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Sebagai contoh, mutlak 5 per 2 sama dengan mutlak 5 per mutlak 2. Mutlak 5 per 2 adalah 5 per 2 sama dengan mutlak 5 per mutlak 2. Berlaku juga untuk sifat yang G. Sekarang kita lanjutkan ke sifat H. H itu adalah mutlak X
dikurangi Y sama dengan mutlak Y dikurangi X. Jadi ini dibalik. Kalau ini X dikurangi Y, kalau ini Y dikurangi X. Sekarang kita contohkan. Misalkan mutlak 4 dikurangi 5 sama dengan 5 dikurangi 4. Begini. Mutlak 4 dikurangi 5 itu adalah mutlak min 1 sama dengan 5 dikurangi 1 mutlak 1. Mutlak min 1 adalah 1, sedangkan mutlak 1 adalah 1. Maka berlaku sifat H. Oke, ini merupakan sifat-sifat nilai mutlak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep nilai mutlak. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.